Saya sangat terkesima apa yang Ustaz sampaikan tadi, bahwa segala awal dari segala sakit dan sakit itu bermula dari hati. Itu 80%. Saya kaget Ustaz. Nah, gimana kita mengelola hati ini Ustaz ya? Menata hati, jaga hati. Dari Ustaz Adi dan lain-lain itu. Walaupun kami sudah lansia ini dok, masih banyak kekurangan ya. Bagaimana kita untuk berbuat baik lagi, baik lagi. Gimana dok? Ya. Kiat-kiat menjaga hati itu supaya istiqomah dan lain-lainnya itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu aja ya biar nggak lupa pertanyaannya. Ya, langsung aja. Ya. Pertanyaannya sederhana. Panjenengan merasa bahwa menjaga hati itu sulit atau enggak? Apa? Sulit, susah. Itu masalahnya. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan ana inna dzanni bi abdi. Kata Allah, aku itu sesuai dengan persangkaan hamba. Ternyata apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ada di dalam pikiran kita. Makanya tadi 80% penyakit itu karena itu. Karena diri kita ini yang kemudian mempersepsikan semuanya itu dengan negatif. Pertanyaan sederhana. Menjaga hati itu susah apa enggak? Kalau sudah kita mengatakan di dalam hati kita, angel jaga hati itu, susah jaga hati itu, yang terjadi ya susah beneran. Maka mampukan hati kita. Itu pintu masuknya. Maka itu pertanyaan pertama itu sudah. Ketika kita sudah memindsetkan pikiran kita bahwa saya bisa menjaga hati. Saya bisa sabar. Saya bisa untuk nggak marah. Itu sudah satu poin yang didapat. Itu sudah jadi pintu masuk. Lain-lainnya secara normatif. Nanti orang-orang yang sabar itu pintu masuknya pertama itu, terus kemudian apa? Syukuri. Bersyukur. Mau janjinya Allah jelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Karena ternyata juga bersyukur itu menyebabkan hati tenang. Bayangkan, kalau nggak bersyukur ya, ini kebetulan rumahnya kan Dasawisma depan gitu ya. Misalkan ini nggak di sini, Misalkan E40 ini FF5 gitu ya. Sama-sama ASN gitu ya. Sama-sama pegawai negeri, sama-sama PNS, sama-sama 2A. Sama-sama 2A. Satunya bisa beli mobil. Satunya nggak bisa. Loh, iki podo 2A nih kok iso tuku mobil. Kalau nggak bersyukur, kan akan panjang itu nanti. Kira-kira duitnya tekon dia. Korupsi, gak mungkin 2A iso korupsi di tempat kerjanya itu. Gak mungkin bisa kalau 2A loh ya. Karena kan gak pegang uang lah wis gampangannya gitu. Kok iso ya? Sugih koyo ngono iso duwe mobil tuku mobil. Paling itu warisan. Warisan wong tuane yo gak sugih-sugih amat gitu ya. Nanti akan suudon. Itu yang ngotori hati. Suudonnya apa? Paling duit tuyul paling gitu. Paling obong-obong dan seterusnya itu. Itu loh yang bikin sakit itu. Jadi bukan penyakit fisiknya sesungguhnya. Banyak penyakit psikosomatis namanya. Psikosomatis itu fisiknya enggak apa-apa, tapi sakit terus dia. Karena psikisnya, makanya namanya psikosomatis. Psikosomatis itu tulisannya PSIKO somatis. Tapi P-nya jangan dibaca. Jadi bukan penyakit psikosomatis gitu, enggak. P-nya enggak bisa dibaca, penyakit psikosomatis. Itu gara-gara nggak bersyukur. Makanya hatinya enggak pernah tenang ngelihat orang lain itu. Maka pintu masuknya tadi itu. Fahami dulu pertama kali bahwa saya bisa. Karena anak inadhoni biabdibi, kata Allah seperti itu, maka Allah akan membisakan kita. Allah akan memampukan kita. Itu pintu masuknya dulu. Nah baru kemudian nanti yang sabar, yang syukur, ikhlas, itu menjadi bagian dari cara untuk supaya hati kita tetap bersih itu. Saya tanya lagi, syukur itu susah apa mudah? Nah itu.
Ketika jenengan masih angel bersyukur, ya angel temenan. Ini yang barangkali belum banyak dipahami orang. Ketika pintu masuknya itu masih belum kebuka, ya nggak buka kan? Maka itu dibuka dulu. Buka, direct, bisa saya melakukan itu, maka Allah akan memudahkan. Bisa nggih, Bu? Insya Allah setelah memahami bahwa bisa kok saya itu bersyukur, bisa kok saya itu sabar, bisa kok saya itu ikhlas. Ngajine jenenge ngaji ikhlas kok, masa orangnya nggak ikhlas? Pasti ikhlas. Tanamkan itu dalam hati kita masing-masing. Saya ini orang yang ikhlas, saya ini orang yang sabar, saya ini orang yang syukur. Pintu masuk itu ketemu, sudah jalan lempeng aja. Lihat nanti ketika kita sudah memahami itu. Gitu ya? Yeah. Terima kasih. Pertanyaannya tadi singkat, padat, komprehensif. Jawabannya juga demikian. Sebenarnya sudah mengakomodir semua karena manajemen kolbu. Yeah. Tapi tidak adil ketika yang bapak-bapak tidak kita beri kesempatan. Monggo bapak-bapak. Biasanya rawan baik, Mas. Baik, monggo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini pertanyaan pribadi ya dok. Kebetulan Monggo. saya terkena hipertensi 7 tahun yang lalu, stroke ya. Jadi dan dokter mengatakan hipertensi adalah akan minum obat seumur hidup. Ya. Dan saya patuhi. Saya tidak berani tapi kadang-kadang ketika kontrol kan saya tanya, dok saya sudah 7 tahun minum ini, kondersatan pagi, malam biosporol. Kapan saya berhentilah minum obat? Jawabannya tidak mungkin berhenti Pak, karena obat ini bukan mengobati tapi mencegah kenaikan tensi. Jadi ya sampai sekarang tetap minum, dan mungkin kalau tidak mendengar tadi kalau hipertensi bisa berkurang, mungkin akan seterusnya. Terima kasih. Ya. Sama persis ketika saya ngisi kajian di Bojonegoro. Jadi kajian ahad pagi di Masjid At-Taqwa itu bisa ribuan jamaah yang hadir itu. Pada saat itu masjidnya itu dekat dengan RSUD. RSUD belum yang dipindah sekarang kan di Jalan Raya Besar itu, yang masih di jalan seputar Tengku Umar tuh di Bojonegoro itu. Yang ikut kajian dokter spesialis juga. Saya sampaikan itu, memang kalau membuat judul itu kan harus bombastis gitu ya. Judulnya adalah hipertensi tanpa obat, mau? Gitu pertanyaannya gitu. Jadi judulnya itu hipertensi tanpa obat, mau? Gitu. Saya sampaikan, orang hipertensi itu tidak harus minum obat seumur hidup. Yang dengarkan dokter spesialis kan, itu langsung ini, sopo iku, kok iso lho hipertensi gak ngombe obat. Itu spesialisnya. Saya tahu ceritanya ini setelah selesai kajian. Setelah selesai kajian semua selesai, teman-teman dokter spesialis itu nyamperin, ngobrol, kenalan gitu, ngobrol. Iya bener sampean. Beliau cerita, pertama kali saya mengeluarkan statement bahwa orang hipertensi tidak harus minum obat, itu ya tadi itu ceritanya. Sopo iki ngawur, itu cerita gitu. Tapi terus endingnya, iya bener sampean. Tentu bukan karena pikiran saya, bukan, tetapi karena berbagai macam literasi yang kami baca, yang terus kemudian itu jatuh pada kesimpulan bahwa hipertensi tidak harus minum obat seumur hidup. Tadi itu, hipertensi, maka saya tanya tadi, antara hipertensi dan emosi tadi itu sangat terkait erat. Hipertensi itu ada penyebab yang tidak bisa dihindari, ada penyebab yang bisa dihindari. Yang tidak bisa dihindari itu usia, nanti pasti hipertensi. Yang kedua, jenis kelamin, bapak-bapak lebih banyak dibanding ibu-ibu hipertensi itu. Terus faktor keturunan. Kalau sudah keturunan hipertensi, ya sudah, diterima amanah itu sebagai orang hipertensi itu. Dokter tadi yang mengatakan orang hipertensi itu akan minum obat seumur hidup, tanda kutip, berarti orang hipertensi itu tidak bisa disembuhkan. Itu adalah statement di dunia kedokteran. Jangan lupa, saya ini dokter, tapi saya harus ngomong ini ke panjenengan semua. Jangan lupa, masih ada Allah yang punya hak prerogatif penuh untuk menyembuh tidakkan seseorang. Wa idza maridtu fahuwa
Yasmin. Jadi kamu sakit maka Allah yang menyembuhkan. Dalam tataran medis, tataran pengetahuan, iya, hipertensi, diabetes itu tidak bisa sembuh. Iya. Tapi jangan lupa, Allah punya hak penuh untuk menyembuh tidakkan seseorang. Caranya gimana? Salah satunya sedekah tadi itu. Cara yang lain apa? Sudah dirangkai saja jadi satu. Di At-Tolak ayat 2 akhir dan 3 awal itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa percaya pada Allah dan hari akhir, jadilah orang yang bertakwa. Dengan takwa itu Allah akan mengurai segala permasalahan untuk diberikan solusinya. Dan janji Allah berikutnya, Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kira-kira hipertensi itu masalah enggak buat seseorang yang menderita hipertensi? Masalah. Maka kemudian akan Allah carikan solusinya. Allah akan carikan jalan keluarnya. Dan kemudian bonusnya Allah akan memberi rezeki dalam bentuk apa? Kesehatan yang optimal dan dijauhkan dari penyakit apapun. Apa pintu masuknya? Ayat tadi itu pintu masuknya apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadilah orang-orang yang bertakwa. Jadilah orang yang mutakin. Cirinya orang mutakin apa? Tadi kan sudah ada kan? Di Ali Imran 134 tadi itu bersedekah, tahan amarah, jadilah pemaaf. Ternyata yang poin sedekah penjelasannya tadi, poin kedua, jangan marah dan jadi pemaaf. Itu yang bikin ngeplongkan seseorang untuk kemudian tidak memendam rasa jelek apapun itu, sehingga tensinya nanti pada perjalanannya akan praktis, akan terkontrol. Terkontrol itu bukan berarti normal loh ya. Maksudnya panjenengan berapa usianya? 50? 59. 59 mendekati 60 itu tensi 140/90 itu normal. Jangan berharap orang seusia 59-60 terus tensinya 120/80, pasti enggak. 140/90 itu normal. Kenapa? Sunatullah. Sunatullahnya apa? Dari tiga penyebab tadi itu, volume darah terlalu banyak, pembuluh darahnya menyempit, dan elastisitas pembuluh darahnya berkurang. Mana yang pasti terjadi pada orang usia tua? Elastisitas pembuluh darahnya akan berkurang. Dan itu jadi penyebab hipertensi salah satunya, karena ada 3 tadi. Elastisitas pembuluh darahnya berkurang. Maka ketika memasuki usia-usia tertentu, pasti tensinya akan naik. Maka batasan hipertensi itu tidak mutlak 120/80, di atas itu hipertensi. Enggak. 140/90 untuk usia 55-60 itu tensi yang normal segitu itu. Nah, tensi panjenengan berapa? 130, jadi enggak pernah tinggi karena rutin minum. Oke. Berarti sekarang jenengan coba, jenengan lakukan itu semua dulu. Kontrol emosinya dilakukan, fisiknya olahraga dilakukan, terus kemudian hindari garam tadi itu. Saya kira kalau garam pasti sudah dihindari kan itu. Kontrol emosinya dimunculkan, kemudian tadi aktivitas. Garam pasti sudah dihindari. Ketika itu nanti panjenengan lakukan, kemudian tanpa obat ini tanpa obat. Nggak usah minum obat, kontrol emosi itu jadi orang yang sabar, yang urusan ikhlas tadi itu, kemudian aktivitas fisiknya harus tetap. Aktivitas fisik itu dalam 1 pekan minimal 3 hari jenengan olahraga selama 30 menit. Olahraganya olahraga sedang. Olahraga sedang itu enggak sampai gitu, enggak. Yes, nafasnya bertambah sedikit. Nah, itu tuh olahraga sedang. Sepekan 3 hari 30 menit dalam 1 hari yang olahraga itu tadi. Lakukan itu, kemudian jangan jadi orang yang pemarah seperti yang di Ali Imran 134 itu, enggak usah minum obat. Jenengan terus kemudian ukur tensinya. Jenengan rutin setelah itu semua diukur tensinya. Sepekan nanti dilihat, dicek. Kalau tensinya ternyata kok masih tinggi, masih nggak pernah 130 tadi itu kan informasinya ketika minum obat kan. Terus itu dilepas nanti jadi 160, oh dianukan dulu, dievaluasi dulu.
Ketika terus kemudian masih segitu, baru itu minum obat. Jadi yang saya sebut orang hipertensi tidak harus minum obat itu tadi, itu ketika langkah-langkah yang kontrol emosi, aktivitas fisik, kemudian membatasi garam sudah dilakukan, kok masih tensinya di atas normal untuk usia masing-masing, baru pada saat itu minum obat. Jangan dibalik. Jangan dibalik, ini harus minum obat dulu, baru kemudian lakukan itu. Enggak, kebalik itu. Itu yang saya sampaikan ke teman-teman pada saat kajian itu, dan iya, mestinya ngono iku. Sekarang balik lagi ke dalam apa yang saya sampaikan ini tadi, jenengan yakin ndak dengan itu? Ketika yakin, 70% keberhasilan sudah panjenengan pegang. Ilmu psikiatrinya, ilmu psikologinya, keyakinan itu, sugesti itu sudah pegang 70% kesembuhan. Jadi nggak usah heran kalau jenengan kemanapun ya, ke kiai gitu ya, terus dikei banyu sak aqua, sak gini, jenengan yakin ini menyembuhkan, Allah yang akan sembuhkan, sudah. Selama itu tidak ada kaitannya dengan syirik, ketika kemudian itu diminum, Allah akan sembuhkan. Asalnya dari apa? Yakin. Yakin tadi korelasinya ke Allah apa? Ana inadzonni bi abdi. Kata Allah tadi itu, aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku. Kalau jenengan minumnya itu dengan yakin, ya Allah tinggal ACC aja kan. Ibaratnya tinggal tanda tangan aja, sudah. Maka menurut saya, mulailah untuk mengontrol emosi itu. Jadilah orang-orang yang gak gampang ngamuan, maka rutin sholat tahajud, sholat subuh itu. Nanti sama-sama kita buktikan. Insya Allah dengan apa yang kemudian kita pahami ini, pada satu titik nanti jenengan sudah tidak perlu lagi minum obat. Insya Allah seperti itu. Terima kasih. Yeah. 2 pertanyaan. Sampun, saya nyerah sudah ini. Ya.